Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi perkerasan jalan yang merupakan tugas akhir dan tugas besar yang diberikan oleh Bapak Andi Fatul Salabe, STMT. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Muhammad Safikram, NIM 2003 2201 104. Dan nama saya Abdillah dengan NIM 2003 2201. Perkenalkan, nama saya Sahrul dengan NIM 2003 2201. Perkenalkan, nama saya Fatul Kami dengan NIM 2003 2201. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Cikatayari dengan NIM 2003 2201. Baiklah, kita masuk pada bab 1 yaitu tentang tahapan pembangunan jalan. Dalam pembangunan jalan sering menggunakan atau berbahan aspal. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana pembuatan jalan aspal yang baik. Cara pembuatan jalan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pekerjaan pemetaan dan pengukuran jalan. Yang kedua adalah pembersihan jalan dari pohon dan sampah. Sebelum jalan dibangun dengan alat perlu dibersihkan dahulu dari sampah atau pohonan supaya mempermudah pekerjaan. Yang ketiga yaitu adalah pembentukan badan jalan atau pekerjaan stripping. Pekerjaan ini dilakukan supaya bentuk badan jalan tinggi dan belokannya sesuai apa yang telah direncanakan. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan pemadatan tanah atau subgrade. Sebelum dihampar pondasi bawah, tanah harus dipadatkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk pemadatannya dapat menggunakan alat bulldozer dan vibrator roller. Kemudian yang kelima adalah pekerjaan pondasi bawah, surface force. Selanjutnya penghamparan material pondasi bawah berupa batu kali menggunakan alat transportasi yang berupa dump track. Setelah itu masuk dalam pekerjaan pondasi atas. Penghamparan material pondasi bawah berupa cadang menggunakan dump track dan diratakan lagi menggunakan tandem roller. Yang ketujuh adalah pekerjaan lapisan atas atau weaving course. Setelah dicor menggunakan kain, kemudian dilakukan lapisan atas menggunakan material aspal. Yang kedelapan adalah pekerjaan lapisan permukaan surface course. Pekerjaan sejenis ini setelah dicor adalah penghamparan lapisan permukaan menggunakan aspal mix. Yang kesembilan merupakan pekerjaan finishing. Untuk pekerjaan finishing dilakukan pemadatan dan peradaan jalan dengan menggunakan alat pneumatic roller. Kemudian memasuki materi yang kedua yaitu perkembangan teknologi dan jenis konstruksi jalan yang ada. Perkembangan teknologi jalan raya dan sejarah perkembangan jalan dimulai dengan sejarah manusia itu sendiri, yang dimana memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan saling berkomunikasi antara satu sama lain. Pada akhir abad ke-18, Thomas Telford dari Skotlandia, ahli jembatan umum dari batu, menciptakan konstruksi perkerasan jalan yang prinsipnya sama seperti jembatan lengkung, yaitu prinsip desak-desakan dengan menggunakan batu-batu belah yang dipasang berdiri menggunakan tangan. Konstruksinya sangat berhasil, kemudian disebut dengan sistem terpo. Perencanaan geometrik jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan yang diberatkan pada perencanaan fungsi jalan sehingga dapat memenuhi fungsi dasar garis jalan, yaitu memberikan pelayanan optimum atau keamanan dan kenyamanan pada arus lalu lintas dan sebagai akses ke rumah-rumah. Sampai sekarang ini kedua sistem perkerasan tersebut masih sering dipergunakan di daerah di Indonesia dengan menggabungkan menjadi sistem terpol MCADAM. Ialah untuk bagian bawah sistem, yaitu dengan bagian bawahnya menggunakan sistem terpol dan bagian atasnya menggunakan sistem MCADAM. Alignment vertikal atau penampang memanjang jalan terutama dititik beratkan pada bagaimana meletakkan sumbu jalan sesuai kondisi medan dengan memperhatikan sifat operasi kendaraan, keamanan, jarak pandang dan fungsi jalan. Penampang melintang jalan, bagian-bagian dari jalan seperti lebar dan jumlah jalan lajur, ada tidaknya median, drainase permukaan, kelandaian lereng, galian dan timbunan serta bangunan pelengkap lainnya jenis konstruksi perkerasan jalan. Pengertian jalan raya adalah merupakan suatu lintasan yang bertujuan untuk melewatkan lalu lintas orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, selanjutnya menjadi definisi dan klasifikasi jalan serta bagian-bagian jalan. Oke, definisi dan jalan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Mengidentifikasi jalan adalah sarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di
menggunakan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan setelah Undang-Undang Nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang dibutuhkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan kabel. Nah, klarifikasi kelas jalan berdasarkan PPJCAK dalam kurung 1997, klarifikasi tanah terbagi menjadi klarifikasi menurut fungsi jalan yaitu terbagi atas. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan umum. Kedua, jalan kolektor. Jalan kolektor merupakan jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagian jalan. Yang ketiga adalah lokal jalan, itu adalah lokal yang melayani angkutan setempat. Bagian jalan yang pertama, perencanaan geometrik. Yang menjadi dasar perencanaan geometrik adalah gerakan atau ukuran kendaraan, sifat pengemudi dalam mengendalikan kendaraannya, dan karakteristik lalu lintas. Yang kedua, yaitu jalan pandang jarak. Jalan pandang jarak adalah suatu jalan yang diperlukan oleh seseorang pengemudi pada saat mengemudi. Pada saat mengemudi sedemikian rupa sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan, pengemudi dapat melakukan sesuatu atau antisipasi untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman. Baik, materi selanjutnya adalah mengapa memberikan jalan. Jalur lalu lintas adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa pergerakan jalan. Batas jalur lalu lintas dapat berupa median, bahu, trotoar, pulau jalan, dan separator. Lajur adalah bagian jalur lalu lintas yang memanjang, dibatasi oleh berbagai jalur jalan, memiliki lebar yang cukup untuk melewati suatu kendaraan bermotor sesuai kendaraan rencana. Bahu jalan adalah bagian jalan yang terletak di tepi jalur lalu lintas dan harus diperkeras. Median adalah bagian bangunan jalan yang secara fisik memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah. Alignment horizontal adalah proyeksi suatu jalan pada bagian horizontal. Alignment horizontal dikenal juga dengan nama akses jalan. Dalam alignment horizontal ada beberapa pembahasan perencanaan seperti hitungan, diagram, sumber elevasi, pelebaran berdasar pada tikungan, dan kebebasan pada samping tikungan. Kemudian meningkat pada bentuk horizontal. Komponen berat kendaraan untuk mengimbangi gaya sentrifugal diperoleh dengan membuat kemiringan melintang jalan. Kemiringan melintang jalan pada komponen horizontal yang juga untuk memperoleh komponen berat kendaraan guna mengimbangi gaya sentrifugal dari sumber elevasi. Semakin besar sumber elevasi, semakin besar pula komponen berat kendaraan yang diperoleh. Pelebaran jalur lalu lintas di tikungan. Pelebaran pada tikungan dimaksudkan untuk mempertahankan konsistensi geometri jalan agar kondisi operasional lalu lintas di tikungan sama dengan di bagian lurus. Alignment vertikal terdiri atas bagian lantai vertikal dan bagian bagi vertikal. Tinjau dari titik awal perencanaan, bagian lantai vertikal dapat berubah lantai positif atau tanjakan, lantai negatif atau turunan, atau lantai nol ke atas. Bagian lengkungan vertikal dapat berubah lengkung cembung atau lengkung cembung. Karakteristik perjalanan aspal sederhana dasar sebagai bahan konstruksi perkerasan. Yang pertama, perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani bebas lalu lintas. Yang kedua, lapisan aspal beton. Lapisan aspal beton dan aspal merupakan lapisan bentuk konstruksi jalan yang mempunyai nilai struktural yang pertama dikembangkan diametrika. Itu aspal merupakan salah satu jenis dari lapis perkerasan beton. Yang ketiga, jenis agregat adalah sekumpulan butir-butir bahan pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya berupa hasil alam atau buatan departemen kebersihan umum dan sekolah jenderal rumah tangga 2010. Proporsi agregat kasar, agregat halus, dan bahan pengisi gula didasarkan kepada spesifikasi dan gradasi kesucian. Berdasarkan ukuran agregat dapat dibedakan agregat kasar, agregat halus, dan pengisi gula. 1. Agregat kasar adalah campuran aspal yang terdiri dari bahan pecah yang berisi kuat, kering, awet, bersudut, bebas dari kotoran lengkung dan materi itu hasilnya segala itu permukaan yang kasar dan tidak
tidak turut ada dapat memberikan sifat interlocking yang baik dengan material lainnya. Yang kedua, agregat harus adalah material yang lolos saringan nomor 8 dan tertahan saringan nomor 200. Gradasi agregat. Gradasi adalah susunan bentuk agregat sesuai ukurannya. Ukuran agregat dapat diperoleh melalui pemeriksaan analisis saringan. Terpecah saringan umumnya terdiri dari saringan berukuran 3/4, 2, 8, 4, 28, 64, 30, 50, 100, 200. Gradasi agregat dinyatakan dalam presentasi lolos atau presentasi tertahan yang itu berdasarkan bentuk agregat. Agregat kasar adalah material yang tertahan pada saringan nomor 8. Agregat bagi kita masuk pada bab 6, aspal. Aspal adalah lapisan permukaan jalan sebagai bahan bukan atau agregat untuk membentuk suatu campuran yang tetap, sehingga akan memberikan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan masing-masing agregat. Jenis aspal buatan hasil penggilingan minyak bumi terdiri dari aspal keras yang merupakan hasil dari destilasi yang bersifat viscoelastis sehingga akan melunak dan mencair bila mendapat cukup pemanasan dan sebaliknya. Dan selanjutnya adalah aspal cair, merupakan aspal hasil dari barutan aspal keras dalam bahan baru berbasis minyak. Lalu masuk pada aspal emulsi yang dihasilkan melalui proses pemungkusan aspal keras. Dan yang terakhir adalah aspal alam. Aspal yang secara alami terjadi di alam. Posisi aspal terdiri dari yang pertama, aspal merupakan unsur hidrokarbon yang sangat kompleks, sangat suka memisahkan molekul-molekul yang membentuk aspal tersebut. Kemudian secara umum komposisi dari aspal terdiri dari aspal tetes dan margarin. 3. Aspal tetes merupakan material berwarna hitam atau coklat tua yang baru dalam kripten. Ada pula karakteristik campuran aspal. Jelasan mengenai karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Stabilitas. Stabilitas adalah lapisan pekerasan jalan yang merupakan kemampuan lapisan pekerasan untuk menerima beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk tetap seperti gelombang, alur ataupun bending. Kemudian durabilitas, kawenan atau daya tahan. Durabilitas sangat diperlukan agar lapisan dapat mampu menahan kehausan akibat pengaruh cuaca, air dan perubahan suhu maupun akibat gesekan roda kendaraan. Kemudian kelenturan, fleksibilitas menyatakan kemampuan beton aspal untuk menyesuaikan diri akibat penurunan. Kemudian konsolidasi settlement dan pergerakan dari fondasi atau tanah dasar tanpa terjadi retak. Kekasatan atau tahan geser, skid resistance, kemampuan permukaan beton aspal terutama pada kondisi basah, memberikan gaya gesek pada roda kendaraan sehingga kendaraan tidak tergelincir ataupun slip. Kekasatan atau tahan geser, skid resistance, kemampuan permukaan beton aspal terutama pada kondisi basah, memberikan gaya gesek pada roda kendaraan sehingga tidak tergelincir slip. Kedap air, kemampuan beton aspal untuk dia dapat dimasuki air ataupun udara lapisan beton aspal. Kemudian pelaksanaan morphability diartikan sebagai mudahnya suatu campuran yang dihampar dan dibaratkan sehingga diperoleh hasil yang memenuhi kepadatan yang diharapkan. Ada pula pada rencana sebenarnya perkiraan awal pada aspal diunggah bekerjasama setelah dilakukan pemilihan pembangunan teknik aksi agregat. Setelah itu kita melakukan pembuatan campuran agregat dengan aspal. Yang kedua seperti yang dilakukan pada gambar tertulisnya itu pembuatan briket. Kemudian melakukan pengujian Marshall. Bagi Marshall berdasarkan metode Marshall thermal dan Bruce Marshall yang bertujuan untuk mengukur daya tahan, stabilitas, campuran agregat aspal dengan pengujian plastis atau core. Parameter pengujian Marshall seperti campuran Brosman dan pembinaan dari parameter pengujian Marshall yang terdiri dari stabilitas Marshall, belean atau flow, observation, parameter aspal atau confidence aspal. Bab 7 perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Yang dimana agregat yang dapat dipakai dapat berupa batu pecah, batu belah, batu tali ataupun bahan-bahan lainnya. Pengikat yang dapat dipakai dapat berupa aspal, semen ataupun tanah liat. Bangunan jalan atau lebih dikenal dengan konstruksi perkerasan jalan lumpur biasanya terbuat dari material dasar agregat dan aspal. Aspal adalah material yang berwarna hitam dengan aroma yang khas yang akan berbentuk cair pada suhu yang tinggi dan berbentuk padat pada suhu yang rendah. Aspal yang sering digunakan untuk membuat perkerasan jalan dikenal juga dengan nama hot mix. Sedangkan agregat adalah batuan yang terdiri dari batu besar hingga kecil, dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Perkerasan jalan raya dibuat berlapis-lapis bertujuan untuk menerima beban kendaraan yang melaluinya dan meneruskan ke lapisan di bawahnya. Biasanya material yang digunakan pada lapisan-lapisan perkerasan jalan semakin ke bawah akan memiliki kualitas yang semakin berkurang.
Jenis-jenis perkerasan jalan beton semen berdasarkan adanya sambungan dan tulangan kelas beton. Perkerasan kaku. Perkerasan beton semen dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah perkerasan beton semen biasa dengan sambungan tanpa tulangan untuk kendali retak. Perkerasan beton semen biasanya biasa dengan sambungan dengan tulangan plat untuk kendali retak. Untuk kendali retak digunakan wire mesh di antara siap dan penggunaannya tidak terlihat terhadap adanya tulangan gaul. Yang kedua, perkerasan beton bertulang menerus atau tanpa sambungan. Tulangan gaul terdiri dari baja tulangan dengan prosentasi besi yang relatif cukup banyak, sekitar 0,02% dari luas penerbang beton. Secara lebih spesifik, fungsi dari lapisan fondasi bawah adalah menyediakan lapisan yang seragam, stabil dan permanen, menaikkan harga modulus reaksi tanah atau modulus of subgrade reaction atau K menjadi modulus reaksi gabungan atau modulus of composite reaction, mengurangi kemungkinan terjadinya retak-retak pada plat beton, menyediakan lantai kerja bagi alat-alat berat selama masa konstruksi. Oke, materi selanjutnya yaitu perkerasan lentur. Pertama, A. Perkerasan lentur. Perkerasan lentur adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Pada umumnya, perkerasan lentur baik digunakan untuk jalan yang melayani beban lalu lintas ringan sampai sedang, seperti jalan perkotaan, jalan dengan sistem kultilitas terletak di bawah perkerasan jalan, perkerasan bahu jalan, atau perkerasan dengan konstruksi sepadan. Keuntungan menggunakan perkerasan lentur. Yang pertama, dapat digunakan pada daerah dengan perbedaan penurunan atau differential settlement terbatas. Yang kedua, B, mudah diperbaiki. C, tambahan lapisan perkerasan dapat dilakukan kapan saja. Selanjutnya, memiliki tahapan geser yang baik. Warna perkerasan membuat kesan tidak silau bagi pemakai jalan. Dapat dilaksanakan terhadap terutama pada kondisi biaya pembangunan terbatas atau kurangnya data untuk perencanaan. Yang kedua, kerugian yang menggunakan perkerasan lentur. Yang pertama, tebal total struktur perkerasan lebih tebal dibandingkan perkerasan kaku. Kemudian, kelenturan dan sifat kohesi berkurang selama masa pelayanan. Selanjutnya, tidak baik digunakan jika sering digenangi air. Kemudian, menggunakan agregat lebih banyak struktur perkerasan lentur terdiri dari beberapa lapisan, yang mana semakin ke bawah memiliki daya dukung tanah yang jelek. Selanjutnya, bagian B, agregat. Agregat adalah material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, dan kerak tungku besi yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu semen hidrolik atau adukan. Agregat diperoleh dari sumber daya alam yang telah mengalami pengecilan ukuran secara alami yang melalui proses melakukan abrasi yang berlangsung lama. Atau agregat dapat diperoleh dengan memecah batu induk yang lebih besar. Selanjutnya, CBR, California Bearing Ratio. CBR dinyatakan dalam persen adalah perbandingan antara beban yang dibutuhkan untuk penetrasi selama 0,1 inci atau 0,2 inci. Contoh, tanah dengan batu pecah standar. Selanjutnya adalah perkerasan kaku atau riding pavement. Riding pavement atau perkerasan kaku sudah sangat lama dikenal di Indonesia. Ia lebih dikenal pada masyarakat umum dengan nama jalan beton. Perkerasan juga ini sudah sangat lama dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Pertama, definisi riding pavement atau perkerasan kaku adalah suatu susunan konstruksi perkerasan di mana sebagai lapisan atas digunakan plat beton yang terdiri di atas fondasi atau di atas tanah dasar fondasi atau langsung di atas tanah dasar atau subgrade. Dua, sejarah pada mulanya plat perkerasan kaku hanya dikatakan di atas tanah tanpa adanya pertimbangan terhadap jenis tanah dasar dan drainasenya. Ukuran saat itu hanya 6 sampai 5 inci. 3, persyaratan umum perkerasan kaku yakni sebagai berikut. A. Tanah dasar untuk daya dukung tanah ditentukan oleh CBR Institut sesuai dengan SNI nomor 3 1731 tahun 1989 atau CBR Laboratorium sesuai dengan SNI nomor 3 1744 tahun 1989.
B. Lalu lintas untuk penentuan pembuatan lalu lintas rencana pada perkerasan konsumen dinyatakan dalam jumlah sumbu kendaraan niaga sesuai dengan perkerasan sumbu pada lajur rencana selama umur rencana. C. Bahu dapat terbuat dari bahan lapisan fondasi bawah dengan atau tanpa lapisan penutup beraspal atau lapisan konsumen. 4. Prosedur perencanaan. Prosedur perencanaan perkerasan konsumen didasarkan dua model kerusakan, yaitu A. Bekas patik tarik bentuk pada plat, B. Erosi pada fondasi bawah atau tanah dasar yang diakibatkan oleh benturan berulang pada sambungan dan tempat letak yang direncanakan. Oke, materi selanjutnya yaitu komponen konstruksi perkerasan baku. Pada konstruksi perkerasan beton semen sebagai konstruksi utama adalah merupakan satu lapis beton semen untuk tinggi, sedangkan lapis fondasi bawah supes berupa semen, briket, supes maupun granular supes berfungsi sebagai konstruksi pendukung atau pelengkap. Adapun komponen konstruksi perkerasan beton semen ready pavement adalah sebagai berikut. Tanah dasar supes. Tanah dasar adalah bagian dari permukaan pada jalan yang dipersiapkan untuk menerima konstruksi di atasnya, yaitu konstruksi perkerasan. Tanah dasar ini berfungsi sebagai penerima beban lalu lintas yang disalurkan atau disebarkan oleh konstruksi perkerasan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyiapan tanah dasar supes adalah lebar, perataan, kemiringan, melihat keseragaman daya dukung dan keragaman peralatan. Daya dukung atau kapasitas tanah dasar pada konstruksi perkerasan kaku yang umum digunakan adalah CPR dan membulus reaksi tanah dasar. Tulangan pada perkerasan beton semen mempunyai bentuk atau lokasi dan fungsi yang berbeda dengan tulangan pada konstruksi beton yang lain seperti gedung, balok dan sebagainya. Sambungan atau join. Fungsi dari sambungan atau join adalah mengendalikan atau mengarahkan letak berat beton akibat serengkek, susut maupun bak protein dan bentuk. Kebetulan yang tertentunya letak tersebut, maka letak akan tetap terjadi pada lokasi yang terhadap di mana lokasi tersebut tidak kita beri tulangan hubungan. Bond breaker. Di atas surface bond breaker adalah plastik itu yang diletakkan di atas surface agar tidak terjadi bonding antara surface dengan plat beton di atasnya. Selain itu, permukaan surface juga tidak boleh di groove atau di brush. Alur permukaan atau grooving brushing. Agar permukaannya tidak kering, maka pada permukaan beton dibuat alur-alur tekstur melalui pengaluran atau penyekatan, grooving atau brushing. Sebelum beton disemprot curing kompong, sebelum beton ditutupi ulet, burlat, dan sebelum beton mengeras. Arah alur bisa memanjang ataupun melintang. Nomor 11 yaitu identifikasi dan klasifikasi kerusakan pada jalan. Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu air, perubahan suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi, kekerasan, kondisi tanah dasar tidak stabil, proses pemadatan yang lapisan tanah dasar yang kurang baik dan tonase atau muatan kendaraan berat yang melebihi kapasitas serta volume kendaraan yang semakin meningkat. Menurut Manual Pemeliharaan Jalan Nomor 03 tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan jalan dapat dibedakan atas. Pertama, tahap atau ranking, kedua distorsi, distortion, yang ketiga distorsi permukaan, keempat adalah penghalusan, kelima adalah permukaan, dan yang keenam adalah penurunan pada bekas penanaman mobilitas. Baiklah, ini adalah contoh dari beberapa kerusakan jalan. Yang beberapa pertama itu retak halus, yang kedua retak kulit buaya, ketiga adalah retak pinggir. Pada contoh distorsi, yaitu ada seperti pada gambar ini, itu alur yang terjadi pada lintasan atas jalan dan atas jalan. Yang kedua adalah ketinggian, alur yang terjadi melintang ke penyebab kerusakan ini adalah rendahnya stabilitas yang kurang yang berasal dari terlalu tingginya tanah aspal. Kemudian memasuki bab 12, lanjutan identifikasi dan klasifikasi kerusakan jalan. Yang pertama cacat permukaan, disintegration yang mengarah kepada kerusakan secara kimiawi dan mekanis dari lapisan perkerasan. Yang termasuk dalam cacat permukaan ini adalah lubang atau potless, merupakan mangkuk ukuran bervariasi dari kecil sampai besar. Pelepasan butir atau rattling dapat terjadi secara meluas dan mempunyai efek serta disebabkan oleh hal yang sama dengan lubang. 2. Pengelupasan lapisan permukaan atau scraping dapat disebabkan oleh kurangnya ikatan antara lapis permukaan dan lapis di bawahnya atau terlalu tipisnya lapisan permukaan. Pengausan atau polished aggregate permukaan jalan menjadi licin sehingga membahayakan kendaraan. Kegemukan atau blending or flossing merupakan
permukaan menjadi licin. Pada temperatur tinggi, aspal menjadi lunak dan akan terjadi jejak roda. Penurunan pada bekas penanaman utilitas atau utility cut depression terjadi di sepanjang bekas penanaman di utilitas. Hal ini terjadi karena pemadatan yang tidak memenuhi syarat. Kegemukan atau blending or flushing. Permukaan menjadi licin. Pada temperatur tinggi, aspal menjadi lunak dan akan terjadi jejak roda. Kegemukan atau blending dapat disebabkan pemakaian kadar aspal yang tinggi pada campuran aspal, pemakaian terlalu banyak aspal pada pekerjaan prime coat atau type coat. Penurunan pada bekas penanaman utilitas atau utility cut depressions terjadi di sepanjang bekas penanaman utilitas. Hal ini terjadi karena pemadatan yang tidak memenuhi syarat dapat diperbaiki dengan dibongkar kembali dan diganti dengan lapisan yang sesuai. Oke, sisa yang berikan bab 13 yaitu sistem penanganan kerusakan jalan. Jenis kerusakan jalan pada kategori 1 dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kerusakan fungsional dan kerusakan struktural. Kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan tersebut. Kerusakan ini dapat berhubungan atau tidak dengan kerusakan struktural. Kerusakan struktural adalah kerusakan pada struktur jalan, sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kerusakan jalan tidak lagi mampu menahan beban yang bekerja di atasnya. Survei kerusakan visual atau KP merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui kerusakan pengerusakan jalan secara visual untuk menentukan nilai kerusakan visual. Rading Quality Review merupakan survei untuk mengetahui tingkat kenyamanan permukaan jalan oleh pengguna kendaraan. Kondisi drainase. Survei dilakukan untuk mengetahui kinerja drainase yang sangat berpengaruh terhadap pengawasan jalan. Kondisi saluran tepi. Bab 14 adalah genggaman beam. Genggaman beam merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ledutan balik, ledutan langsung dan titik belok pergerasan yang menggambarkan kekuatan struktural pergerasan jalan. Bina Marga tahun 2005. Penggunaan alat ini sangat efektif untuk menentukan kekuatan struktur tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaan jalan. Dari hasil pengujian akan diperoleh nilai ledutan balik maksimum, ledutan balik titik belok dan suku ledutan SNI 2416 tahun 2011. Ledutan maksimum adalah besarnya ledutan balik pada kedudukan titik kontak batang bergenggaman beam. Setelah beban berpindah sejauh 2 meter, ledutan balik titik belok adalah besarnya ledutan balik pada kedudukan di titik kontak batang bergenggaman beam. Setelah beban berpindah 0,4 meter dan suku ledutan adalah kurva yang menggambarkan bentuk ledutan dari suatu segmen jalan SNI 2416 tahun 2011. Data-data tersebut di atas kemudian dapat dijadikan sebagai data perencanaan desain tebal lapis tanggal atau overlay. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.